Kami dari kelompok 3, kelas A120, program Sarjana Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Kami akan membahas tentang anak kesulitan belajar atau learning disability. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dengan dosen pembimbing Pak Yulian Agus Suminar, MPD. Anak kesulitan belajar. Menurut seorang ahli pendidikan Dimyati Mahmud mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan dalam diri seseorang yang terjadi karena pengalaman. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dan suatu proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Untuk jenis kesulitan belajar ini ada 5 klasifikasinya, yaitu 1. Disleksia, kesulitan belajar di mana anak sulit memahami tulisan, baik huruf maupun angka. 2. Disgrafia, kesulitan menulis baik merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. 3. Diskalkulia, kondisi di mana seseorang anak memiliki kesulitan memecahkan soal matematika dan mengalami kesulitan menangkap konsep-konsep matematika dasar. 4. Auditory and Visual Processing Disorder, sebuah gangguan sensorik yang mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami bahasa tertulis atau lisan. 5. Nonverbal Learning Disability, kondisi ketidakmampuan anak untuk menggunakan aspek intuitif, pengaturan visual, dan pengelolaan fungsi saat belajar.
3. Kelainan kegiatan gerak atau disorder of motor activity. Kelainan gerak seringkali dapat diamati pada anak-anak dengan hendaya kesulitan belajar. Kelainan gerak dapat diamati dalam kesulitan belajar untuk duduk, berdiri, berjalan, berlari, memanjat, mekanisasi tubuh, melompat, meloncat-loncat, dan pola-pola gerak tubuh secara gross motor. Yang termasuk tipe-tipe umum kelainan gerak antara lain: A. Hyperactivity atau hyperkinesis, yaitu mobilitas yang resah, tidak menentu, secara serampangan, dan mobilitas yang berlebihan. B. Hypoactivity atau hypokinesis, yaitu sifat pendiam, tidak aktif, dan kegiatan geraknya kurang cukup. C. Clumsiness, yaitu sifat kesulitan dalam mengontrol gerak dengan adanya ketidakserasian dan ketidakefisien perilaku gerak dalam bentuk kekakuan secara fisik dan tidak ada koordinasi gerak. D. Afraksia atau dispraksia, yaitu ketidakmampuan untuk berinisiatif atau melakukan gerak dalam pola-pola gerak yang rumit, seperti serangkaian tugas gerak untuk melakukan loncatan. E. Ketekunan atau perseveration, yaitu sifat yang secara otomatis dan seringkali secara sukarela untuk menindaklanjuti perilaku yang dapat diamati sewaktu melakukan kegiatan berbicara, menulis, membaca secara oral, menggambar, dan melukis. F. Adiadokinesia, yaitu ketidakmampuan untuk melakukan gerak alternatif dan gerak cepat. 4. Kesulitan dalam keterampilan psikomotor. Ini sangat erat hubungannya dengan ketidakberfungsian persepsi khusus, yaitu respon psikomotor yang lemah terhadap petunjuk yang diperoleh melalui persepsi pendengaran, persepsi visual, dan persepsi taktil. Penyebab terjadinya hendaya kesulitan belajar menurut Hallahan dan Kaufman yaitu faktor organik dan biologis karena adanya perkembangan tidak normal pada otak, faktor genetika, dan faktor lingkungan akibat kekurangan penanganan belajar. Oleh karena itu, secara umum anak dengan kesulitan belajar ini dapat dibantu dengan cara A. Selalu mengubah strategi atau cara mengajar dan menambah jumlah materi pembelajaran yang baru agar anak tidak cepat bosan. B. Menggunakan ketekunan anak dalam mengerjakan sesuatu daripada kecepatan menyelesaikan pekerjaan. C. Selalu menggunakan media untuk menjelaskan materi pembelajaran. D. Menciptakan kegiatan yang membuat anak bersemangat, seperti kegiatan seni dan olahraga, agar anak dapat selalu bergerak. E. Terus mengulang-ulang materi pembelajaran yang diberikan. F. Tempatkan anak atau siswa jauh dari jendela, pintu, atau hal lain yang dapat menarik perhatiannya, karena anak cepat sekali berubah perhatiannya. G. Kurangi gangguan visual atau benda-benda bergerak dan lain-lain. H. Selalu melibatkan anak secara aktif dalam proses pembelajaran. Dalam memilih sistem penempatan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada anak berkesulitan belajar, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Pilihan penempatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi lapangan. Maka dari itu, ada 3 sistem penempatan yang banyak dipilih oleh sekolah, yaitu 1. Kelas khusus. Di dalam kelas khusus menempatkan 10 atau 20 anak berkesulitan belajar dalam satu kelas, yang dibagi menjadi 2 macam kelas, yaitu 1. Kelas khusus sepanjang hari belajar, yaitu anak berkesulitan belajar diajar oleh guru khusus dan berinteraksi dengan anak yang tidak berkesulitan belajar hanya pada saat beristirahat. Yang kedua, kelas khusus untuk bidang studi tertentu, yaitu anak belajar di
bidang studi yang tidak dapat mereka ikuti di kelas reguler, seperti membaca, menulis, berhitung, dan keterampilan sosial atau aspek-aspek khusus dari bahasa. Selanjutnya, yang kedua, ruang sumber. Di dalam ruang sumber terdapat guru remedial dan berbagai media pembelajaran yang menangani 15-20 anak setiap hari. Aktivitas umumnya berkonsentrasi pada upaya memperbaiki keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Di dalam ruang sumber, anak belajar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kelas reguler. Kelas reguler maksudnya yaitu untuk mengubah citra tentang adanya dua tipe anak. Yang pertama, anak dengan berkesulitan belajar, dan yang kedua, anak yang tidak berkesulitan belajar. Dan menurut Wardani, pada tahun 2015, pelaksanaan pembelajaran pada anak berkesulitan belajar dibutuhkan dengan cara belajar secara umum yang meliputi: pertama, menggunakan metode pembelajaran pure knowledge, yaitu penggunaan pengetahuan awal siswa yang sudah dimiliki sebelumnya untuk mempelajari materi baru yang masih berhubungan untuk memudahkan siswa mengingat materi baru sesuai konteks materi yang telah dipelajari sebelumnya, dan dapat dilakukan dengan memberikan tugas membaca materi di rumah yang akan dipelajari pada esok harinya. Yang kedua, menggunakan mind mapping, yaitu mengajarkan kemampuan pembelajaran untuk belajar agar siswa dengan kesulitan belajar memiliki strategi yang baik untuk belajarnya. Contoh, siswa dapat diajarkan membuat catatan atau mind map untuk mempermudah siswa dalam belajarnya. Yang ketiga, sering memberikan umpan balik. Maksudnya yaitu guru memberikan tugas yang singkat dan konkret yang langsung diberikan nilai. Yang keempat, yaitu pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, bermaksud untuk melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Dan guru dapat menggunakan metode kooperatif dan proyek praktis. Yang kelima, peer tutoring. Maksudnya yaitu guru menyusun program pembelajaran dengan cara mengelompokkan siswa-siswa dalam beberapa kelompok dan menetapkan siswa yang memiliki kemampuan yang lebih untuk membantu teman-teman yang lain dalam memahami materi yang telah dipelajari. Bekerja sama dengan teman sekelas dapat meningkatkan keefektifan dalam belajar, didukung oleh adanya kebebasan dalam menyampaikan materi sesuai dengan analogi yang dimiliki dan tepat dengan tujuan pembelajarannya. Dan yang terakhir, self-instruction. Maksudnya yaitu guru mengajarkan siswa untuk menyadari apa saja jenis-jenis pemecahan masalah terhadap tugas-tugas yang dihadapi, kemudian diaplikasikan dalam perilaku yang dimunculkan tanpa dikontrol atau instruksi secara verbal. Biasanya untuk siswa kelas 5 hingga 6 yang mengalami kesulitan belajar. Selain itu, cara belajar secara khusus yang dapat digunakan guru untuk membantu anak mengatasi kesulitan belajar antara lain: pertama, pemberdayaan sensori visual dapat dilakukan dengan A. Diskriminasi visual. Artinya, pembelajaran dengan mencari perbedaan dan persamaan huruf atau suku kata. Misalnya, meminta anak untuk membedakan kata-kata yang hampir sama seperti batu, bata, tabu. B. Urutan visual. Misal, siswa menyusun huruf sesuai kata yang sesuai.
C. Memori visual. Misalnya, guru menunjukkan suatu kata selama beberapa detik lalu menyembunyikannya. Siswa berupaya mengingat huruf-huruf yang ada dalam kata itu. D. Menyebutkan nama huruf, misal minta anak mencari kata dengan huruf depan M atau W di majalah, lalu menggunting dan ditempel di buku kegiatan. Yang kedua, pemberdayaan sensori auditori dapat dilakukan dengan cara A. Diskriminasi auditori, artinya guru berdiri di belakang siswa, ucapkan satu kata dan minta anak mengangkat tangannya bila mendengar kata yang serupa ketika guru mengucapkan beberapa kata yang hampir sama. B. Irama. Ini penting untuk belajar tentang word familiar atau kata dengan bunyi sama. Siswa diajarkan untuk melengkapi puisi atau sajak A. C. Blending atau menggabung huruf. Contoh yang pertama, ucapkan dua suku kata yang berbeda seperti batu. Minta anak mengulang dan bantu ia mengenali dua suku kata pembentukannya. Contoh yang kedua, yaitu ucapkan satu suku kata dengan penekanan di akhir, misal RAT. Minta anak untuk mengulangi ucapan kita dengan mengenali huruf. D. Memori auditori. Contohnya, ucapkan kalimat sederhana dan minta anak mengulang. Kalimat dapat ditingkatkan semakin panjang. Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar pada anak merupakan suatu kondisi atau suatu proses belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Yang kedua, anak yang mengalami kesulitan belajar dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu kesulitan belajar yang bersifat internal atau disebut dengan learning disability, dan kesulitan belajar yang bersifat eksternal yang berkaitan dengan faktor lingkungan yang disebut dengan learning problem. Penyebab terjadinya kesulitan belajar pada anak adalah faktor organ tubuh atau organically based etiologies, dan yang kedua adalah faktor lingkungan atau environmentally based etiologies. Anak yang mengalami kesulitan belajar ini dibagi menjadi 5 klasifikasi, yaitu pertama, disleksia atau anak yang sulit memahami tulisan baik huruf maupun angka. Yang kedua ada disgrafia, yaitu anak yang kesulitan menulis huruf maupun kalimat. Yang ketiga diskalkulia, yaitu anak yang mengalami kesulitan memecahkan soal matematika dan menangkap konsep-konsep matematika dasar. Yang keempat, ada auditory dan visual processing disorder atau gangguan sensorik yang mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami bahasa tertulis ataupun lisan. Yang terakhir, ada non-verbal learning disability atau ketidakmampuan anak untuk menggunakan aspek intuitif, pengaturan, visual, dan pengolahan fungsi saat belajar. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem layanan pendidikan. Sistem layanan pendidikan yang banyak dipilih oleh sekolah seperti yang pertama ada kelas khusus. Ada 2 macam kelas khusus. Yang pertama ada kelas khusus sepanjang hari belajar, di mana anak berkesulitan belajar diajar oleh guru khusus dan berinteraksi dengan anak yang tidak berkesulitan belajar hanya pada saat beristirahat. Kemudian, kelas khusus untuk bidang studi tertentu, yaitu anak belajar bidang studi yang tidak dapat mereka ikuti di kelas reguler, seperti membaca, menulis, berhitung, dan keterampilan sosial atau aspek-aspek khusus dari bahasa. Kemudian ada ruang sumber, yaitu terdapat guru remedial dan berbagai media pembelajaran sebagai upaya memperbaiki keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga ada kelas reguler, yang mana pelaksanaan pembelajaran anak berkesulitan belajar ini dibutuhkan cara belajar secara umum seperti menggunakan metode pembelajaran prior knowledge, menggunakan mind mapping, sering memberikan umpan balik, pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, peer tutoring, dan self-instruction. Selain itu, cara belajar secara khusus yang dapat digunakan oleh guru untuk membantu anak mengatasi kesulitan belajar adalah dengan pemberdayaan sensori visual dan auditori. Baik, itu tadi pembahasan dari kami tentang anak kesulitan belajar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.